warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya, Melati. Hai, kalian tahu nggak haksel itu apa? Haksel itu merupakan bagian tanaman yang seperti akar, batang, daun, bunga, biji, dan lain-lain yang dikeringkan, tetapi belum dalam bentuk sediaan serbuk loh. Dan kalian tahu nggak? Dan yang termaksud haksel itu seperti apa saja? Simplisianya. Yang pertama, 1. Orthosiponis folium. Yang kedua, Guazumae folium. Yang ketiga adalah Sapan lignum. Yang keempat, Piper retrofactus fructus. Dan yang kelima adalah Morinda citrifolia fructus. Yang keenam adalah Funiculum furgae fructus. Dan yang ketujuh adalah Tinospora caulis. Mari ya kawan-kawan simak penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah Orthosiponis folium atau disebut dengan daun kumis kucing. Daun kumis kucing ini nama lainnya adalah daun kumis kucing atau sering disebut dengan daun remujung atau javati. Dan nama tanaman asalnya adalah Orthosiporisatus HPL mix atau disebut juga dengan Orthosiponis granduliflorus Bold dan Orthosipon stameneus Benz dari keluarga Lamiaceae. Dan zat utamanya adalah garam kalium, glikosida orthosiponis, minyak atsiri, serta saponin. Dan penggunaannya untuk diuretik. Dan biasanya pemberiannya itu bau khas aromatik, rasa agak asin dan agak pahit serta rasanya sepet. Biasanya kalau sudah jadi simplisia itu digunakan dalam wadah tertutup baik serta terlindung dari cahaya. Dan yang kedua adalah Sapan lignum atau yang disebut dengan kayu secang. Nama lainnya yaitu kayu secang. Nama taman asalnya yaitu Caesalpinia sapan dari keluarga Caesalpiniaceae. Dan zat utamanya biasanya adalah brazilin, zat warna merah sapan, asam tanat, dan asam galat. Biasanya penggunaannya sebagai astringensia, luka memar, bentuk darah, atau sifilis. Dan pemberiannya biasanya tidak berbau dan rasanya kelat loh teman-teman. Dan biasanya adalah bagian yang digunakan adalah irisan-irisan kecil yang disebut dengan atau serutan kayunya. Dan biasanya penyimpanannya dalam wadah tertutup ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah Piper retrofactum fructus atau sering disebut juga dengan buah cabai Jawa. Nama lainnya adalah cabai Jawa atau lada panjang dan cabai jamu. Dan biasanya tanaman asalnya berasal dari Piper retrofactum Fahle. Dari keluarga Piperaceae ya teman-teman. Dan zat utamanya biasanya adalah minyak asiri, piperin, damar, serta pati. Dan yang kalian tahu enggak penggunaannya itu untuk apa? Penggunaannya itu sebagai stimulansia carminativa serta diaphoretika ya teman-teman. Pemberiannya dalam buah cabai ini itu baunya adalah khas aromatik serta rasanya agak pedas ya teman-teman. Dan biasanya bagian yang digunakan itu adalah buah majemuk yang lebih tua tapi belum memasak ya. Dan biasanya itu kalau sudah jadi simplisia itu disimpan dalam wadah tertutup baik. Yang keempat adalah Morinda citrifolia fructus atau sering disebut dengan buah mengkudu. Nama lainnya sebagai mengkudu, pace, kudu, dan buah noni. Dan tanaman asalnya biasanya berasal dari Morinda citrifolia dari famili Rubiaceae. Dan biasanya zat utamanya adalah morindin dan morindon. Dan penggunaannya kalian tahu nggak sebagai apa? Sebagai antidiabetik loh teman-teman, serta antihipertensi, roborensia, dan ekspektoransia.
Pemeriannya kalian tahu enggak apa saja? Yaitu pemeriannya adalah tajam dan manis. Dan yang kelima adalah Funiculum vulgarae fructus atau sering disebut dengan buah adas. Nama lainnya adalah buah adas. Nama tanaman asalnya adalah Funiculum vulgarae Mill. Dia berasal dari keluarga Apiaceae, teman-teman. Dan zat utama yang terkandung dalam buah tersebut itu adalah minyak etsiri yang mengandung anetol, venkon atau rasa pahit, terus metal kafikol, anisaldehid, dan minyak lemak. Biasanya kalian tahu ndak itu digunakan untuk apa? Yaps, betul. Penggunaannya itu sebagai karminativa, obat mulus, dan obat gosok untuk anak loh. Dan biasanya bagian yang digunakan adalah buah yang sudah masak ya teman-teman. Dan sediaannya biasanya adalah Oleum funiculi. Dan biasanya kalau sudah jadi simplicia itu akan dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup baik ya. Yang keenam adalah Tinosporae caulis atau sering disebut dengan batang brotowali. Nama lainnya adalah brotowali. Nama tanaman asalnya adalah Tinospora tuberculata, Tinospora crispsa, Tinospora cardifolia. Biasanya dia itu dari keluarga Menispernaceae. Dan zat utama yang terkandung dalam batang brotowali tersebut adalah spatiglikosida, alkaloid, berberin dan palmatin, harsa, zat pahit, dan pikroretin. Dan penggunaannya biasanya sebagai obat demam, tonikum, dan anti diabetes ya teman-teman. Pemberiannya biasanya adalah sebagai baunya itu ya lemah sangat, terus rasanya sangat pahit. Dan biasanya adalah bagian yang digunakan adalah batang dan kulit batangnya. Dan yang terakhir adalah penyimpanannya itu biasanya disimpan dalam wadah yang tertutup ya teman-teman. Apakah kalian sudah mengerti tentang penjelasannya? Kalian pasti belum tahu ya buah kumis kucing itu kayak gimana, daun kumis kucing itu kayak gimana, terus kayu secang itu kayak gimana, terus daun jati Belanda itu kayak gimana, terus buah cabai Jawa itu kayak gimana, terus buah mengkudu itu kayak gimana, dan buah adas itu kayak gimana. Nanti kalian bisa lihat ya di akhirnya saya sertakan gambar-gambarnya ya. Terima kasih sudah menonton vlog kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.